Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Saya Abdul Kohar masih bersama Anda dan kali ini kita bersama-sama di Dimensi. Ya, kita bersama di Bincang Spesial. Nanti kita akan ngobrol tentang satu tema yang sangat menarik ya, mitra Muslim. Bisnis kos-kosan cukup digemari di Indonesia, terlebih sebagai usaha semasa pensiun. Bangunan kos-kosan pun menjadi komponen utama untuk menjalankan bisnis ini, mitra Muslim. Pemilik yang menginginkan untung lebih perlu memutar otak bagaimana membuat kos-kosan yang hemat dengan desain yang ergonomis dan juga kekinian. Ya, beberapa upayanya bisa dengan menekan biaya pembangunan dan juga perawatan kos-kosan tentunya ya. Kemudian ketika memilih membangun bisnis kos-kosan, maka juga harus cerdas mengoptimalkan beragam desain kos-kosan sebagai kunci untuk panen cuan berkelanjutan. Nah, seperti apa itu bisa direalisasikan? Kita hadirkan tema mengoptimalkan desain kos-kosan sebagai kunci panen cuan berkelanjutan. Hadir di studio yang pertama ada Pak Arif Fakhrudin ST. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Zamzam Renovasi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hmm, Ustadz Kohar. ya, selamat datang di studio Suara Muslim Pak Arif ya. Oke. Dan beliau mitra Muslim juga ditemani oleh Mas Khairul Umam ST. Beliau adalah arsitek Zamzam Renovasi. Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam Ustaz Kohar. Ya, jangan panggil Ustadz dong, jangan terpengaruh sama Pak Arif. Saya mengkeret kalau disapa dengan Ustadz ya. Oke, ini arsiteknya Zamzam masih muda bener Pak Arif ya. Ini Iya, pasti alhamdulillah. desainnya kekinian dan Iya. juga lebih modern, lebih fresh begitu ya. Iya. Selamat datang juga Mas Umam ya. Oke, terkait dengan tema kita pagi hari ini, Pak Arif dan juga Iya. Mas Umam rasanya penting buat kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan bidang kos-kosan terutamanya di Surabaya ini, Iya. Pak Arif. Baik, Ustadz Kohar dan mitra Muslim, ini luar biasa ya kalau kita berbicara tentang kos-kosan. Kos-kosan itu merupakan salah satu jenis dari bisnis properti. Bisnis properti macam-macam ya, mulai dari developer, kemudian ada yang jual beli rumah yang flipper begitu ya, jadi beli rumah dijual kan begitu. Ada yang beli rumah kemudian dikontrakkan, terus kemudian ada salah satunya juga bangun kos-kosan, ada yang menyewakan untuk ruko dan sebagainya, atau bahkan untuk menyewakan lahan untuk lahan parkir saat ini. Yang ini banyak ya kalau di Surabaya. Nah, ini kos-kosan itu merupakan salah satu bentuk dari bisnis properti. Bisnis properti itu masing-masing ada yang namanya RPD. RPD itu Revenue Profit Driver. Kalau di bisnis developer itu ya berapa lahan yang dia kembangkan, kemudian berapa unit rumah. Jadi kira-kira profit itu dihasilkan dari berapa rumah yang dikembangkan dikalikan dengan lahan yang dikembangkan itu. Ya. Kemudian kalau kos-kosan itu berapa jadi jumlah kamar yang dia bangun, yang dia kelola. Rumah sakit itu berapa bangku konsumen, tempat tidurnya, bednya konsumen itu. Hotel pun juga seperti itu, berapa jumlah kamar. Nah, kos-kosan juga seperti itu. Nah, ini penting, pemahaman ini sangat penting karena ketika kita itu berapa kamar yang kita kelola. Nah, nanti ada faktor pengalinya. Jadi antara nanti berapa kamar yang saya kelola dan kemudian profit per kamar itu berapa. Jadi begini, kita dulu ya di tahun 2000-an ya, saya waktu jadi mahasiswa di ITS itu kos-kosan itu 50.000 itu wis jamak. Karena satu kamar untuk 2 orang. Kemudian saya sampai lulus itu sekitar 75.000.
Nah sekarang itu 500.000 itu sudah harus jamak, berarti kan 10 kali lipat kan betul, begitu. betul. Dan bahkan yang mengejutkan di ITS 1,5 sampai 2 juta itu juga ada. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan jumlah kamarnya itu sama, kita mau ambil yang 250.000 atau yang ambil 1,5 juta atau ambil 2 juta. Ini kan masalah pilihan. Betul. Nah, karena ya mau di otak-atik kayak apapun itu adalah yang namanya kos-kosan itu RPD-nya, revenue profit driver, RPD-nya, revenue profit driver-nya itu adalah jumlah kamar. Nah, oleh karena itu yang namanya jumlah kamar tentu juga ada constraint-nya, ada batasannya. Di otak-atik kayak apapun pasti yang namanya jumlah kamar itu juga akan tergantung dengan luas lahan atau luas bangunan yang tersedia. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengelola ini sangat penting. Ya. Dan ternyata kita mau 250 per kamar juga boleh, 500 per kamar juga boleh, 2 juta pun juga bisa. Nah, oleh karena itu maka perencanaan itu sangat penting. Jangan sampai kamarnya banyak, begitu faktor pengalinya ternyata nggak begitu besar. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya added value kan begitu. Nah, maka kita perlu memperhatikan. Jadi lahan kita itu ada di mana, atau kita itu mencari lahan di mana. Jadi dulu nggak kebayang ya kalau misalkan sekitar ITS itu kos-kosan bisa 2 juta, nggak kebayang sama sekali. Jadi nggak kebayang sekali. Jadi ternyata sekarang itu banyak. Jadi nggak kebayang dulu itu, mohon maaf sekali di kamar itu ada AC, ada kamar mandi kan itu kan. Betul. Dulu itu, waduh nggak kebayang sama sekali. Kalau dulu mah buat tidur aja udah gitu ya. Tapi kalau sekarang, wow. Jadi artinya dunia sudah berubah. Jadi kalau paradigma dan cara berpikir kita masih lama, khawatirnya kita ketinggalan. Kita mau bisnis kos-kosan, tapi ternyata mohon maaf ini kalau kita itu lihat hobi mancing dan lihat di mancing mania mantap itu, maka kalau kita itu pengen ikan barakuda, kemudian kita ingin lele atau kita ingin mujair kan tentu mancing di mana dan umpannya kayak apa itu kan ya beda. Nah, maka mitra muslim tentu kalau kita itu mau bisnis kos-kosan, kita harus tahu segmen mana yang mau kita ambil dan kita tahu harganya berapa. Kalau ikan tuna yang dijual di Jepang itu bisa ratusan juta, kan begitu. Betul. Nah, sama. Ini ibaratnya memang agak kasar sedikit, tetapi agar mudah pemahamannya. Baik. Jadi, menarik loh penjelasan dari Pak Arief nih ya mitra muslim. Jadi tadi sekilas saya lihat Pak Arief bukan hanya mendampingi untuk proses bangun maupun renovasinya, tapi hitung-hitungan bisnisnya juga betul. masuk begitu ya. Luar biasa. Bisa dibayangkan seru kalau bisa berkonsultasi bersama Pak Arief dan juga tim Zamzam Renovasi. Nah sekarang ini kita coba bahas dari sisi yang memang sangat Zamzam Renovasi banget. Pasti sudah pernah menangani beberapa customer begitu yang request kos-kosan. Nah, ini berdasarkan pengalaman bagaimana Pak? Oke, baik, ini case ini untuk kos-kosan di sekitar kampus C UNER dan kemudian sekitar ITS. Dan harganya ternyata nggak murah begitu. Jadi mungkin bisa sampai 20 kali lipat di zaman saya kuliah, 20 kali lipat. Ini itu perlu harga dicatat. sewa Iya kan? kosnya Iya, begitu. Ya itu tadi, karena yang kita pancing itu siapa, terus kemudian maka umpannya itu kayak apa. Maka kita harus perlu memahami segmenting, targeting, dan positioning gitu kalau dalam ilmu marketing. Nah, mitra muslim, bahwa saat ini dalam teori marketing itu bahwa harga itu sekarang bukan ditentukan oleh rupiah, harga itu ditentukan oleh value. Jadi value itu adalah harga terbaru kan begitu. Jadi ketika kita itu pengen agar kos-kosan kita itu faktor pengalinya itu besar, karena jumlahnya ya gitu-gitu aja jumlah kamarnya, maka tentu kita harus mengambil segmen yang besar. Lah kalau segmen pasar itu yang besar, maka tentu kita harus menyediakan value yang besar. Salah satu value yang kita berikan itu selain lokasi tentunya, itu adalah bagaimana kita itu menyediakan
fasilitas yang ada di kos-kosan, kemudian juga yang paling penting itu adalah desain. Jadi desain itu ibaratnya begini, tentu akan berbeda ketika kita itu memiliki desain kos-kosan yang kekinian misalkan. Kekinian dan juga mungkin instagramable kan begitu kan, itu akan berbeda dengan ketika desain biasa-biasa aja karena desain kos-kosan itu walaupun itu bukan milik sendiri, itu adalah citra diri juga. Betul. Maka itu penting agar kita itu mendapatkan cuan yang sesuai dengan tema kita itu lebih besar, maka tentu kita harus memberikan value yang besar kepada customer, begitu, calon penghuni kos-kosan. Nah, oleh karena itu hari ini kita diskusi tentang itu, bagaimana kita itu bisa memberikan value sehingga orang yang cocok dengan value itu bisa, kalau sekarang itu worth it kan begitu ya. Jadi ketika dia mengeluarkan 2 juta, 1,5 juta itu worth it bagi mereka. Sepadan begitu ya. Oke. Baik ya, menarik mitra muslim. Kita nanti akan juga dengar cerita ya Mas Umam. Beliau ini adalah arsitek dari Zamzam Renovasi yang tadi saya bilang masih muda loh ya. Pasti ini desain-desainnya kekinian dan juga up to date begitu ya. Nanti Mas Umam boleh berbagi cerita ya bagaimana salah satu customer dari Zamzam Renovasi yang akan kita bahas begitu. Ada pengalaman itu ya tentunya ya Mas Umam mengawal mereka yang pengen bangun rumah kos-kosan bersama Zamzam Renovasi. Ada mungkin diceritakan siapa klien yang nanti akan kita ulas? Untuk sesi kali ini kita bahas tentang ini profilnya seorang dokter. Dan kita yakini setiap orang itu mempunyai jiwa arsitektur seperti itu. Meskipun di tengah kesibukan beliau, akan tetapi beliau punya referensi yang merujuk ke arsitektur seperti itu. Kayak harus kekinian seperti itu. Ya. Jadi selain beliau dokter ya, jadi secara education pasti bagus dan riset dulu begitu, terus kemudian pasti ada proses diskusi dengan tim Zamzam untuk mewujudkan impiannya begitu, bisnis kos-kosan yang menjadi dambaan beliau. Oke, kita lanjutkan pembahasannya nanti mitra muslim. Tapi sebelum ke beberapa pesan dari mitra kerja kami, Pak Arief, setiap Zamzam talk show di Suara Muslim biasanya bawa promo-promo. Ada promo apa nih yang mau dibagi Pak Arief? Baik, alhamdulillah mitra muslim, besok tanggal 26 Juli kita ada milad ya. Kita milad kedua, milad ke 15 tahun kan begitu. Jadi insya Allah bagi mitra muslim yang sampai akhir Juli nanti melakukan pemesanan di Zamzam Renovasi, insya Allah akan ada diskon. Diskonnya itu insya Allah luar biasa lah nanti. Bisa untuk beli sepeda motor begitu. Wow, keren. Sampai seperti itu kan begitu ya. Oke. Jadi untuk harga tertentu ini. Kalau harganya diskonnya gede banget gini biasanya limited begitu ya? Ya limited. Jadi nanti ada untuk nilai transaksi tertentu nanti insya Allah sampai segitu nanti. Limitednya maksudnya tidak semuanya yang harus cepat-cepat kan ya Pak Arief? Dibatasi berapa orang nih Pak Arief? Hanya 5 orang saja. Hanya 5 orang saja. Oke, kalau begitu saya sampaikan kepada Anda mitra muslim terutama yang sudah menyiapkan, dan ini bukan hanya buat bangun kos-kosan Pak Arief ya. Apapun begitu, bangun rumah, renovasi dan lain sebagainya. Ada diskon spesial Milad Zamzam Renovasi mitra muslim. Anda pengen dapat voucher diskonnya, segera saja ya Anda menghubungi tim Zamzam Renovasi atau boleh juga melalui nomor yang akan saya bagi ya. Cara ketik formatnya adalah voucher Milad 2025 ya. Jadi ketik voucher Milad 2025 dan kirim ke nomor, ini dia nomornya mitra muslim. Anda tulis ya 0811 3535 025. Sekali lagi 0811 3535 025 ya. Jadi sekali lagi ketik dengan format voucher Milad 2025, Anda akan dapatkan diskon yang gede banget kata Pak Arief tadi, bisa buat beli motor loh mitra maksimal muslim. Bisa sampai segitu untuk nilai transaksi tertentu. Nah itu dia, silahkan ya Anda manfaatkan. Jika Anda terlewat belum sempat mencatat, jangan ragu hubungi WA Studio Suara Muslim dengan senang hati. Saya akan bantu Anda.
Kita masih di Bincang Spesial bersama Zamzam Renovasi Mitra Muslim. Zamzam Renovasi ini adalah kontraktor Muslim yang berkantor di Keputih. Persisnya ada di sekitar timur kampus ITS ya. Dan alamat lengkapnya ada di Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya. Dan owner dan juga founder Zamzam Renovasi yang sedang bersama kita saat sekarang adalah alumni ITS yang sudah berpengalaman sebagai developer dan juga sebagai ketua APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil Surabaya Raya. Nah, Pak Arif Fakhrudin juga sudah berpengalaman selama lebih dari 12 tahun ya, telah membangun rumah lebih dari 200 rumah mitra muslim. Dan yang paling spesial dari Zamzam Renovasi karena ini adalah kontraktor muslim, insya Allah amanah, juga memberikan fasilitas survei dan juga konsultasi gratis mitra muslim. Berapa nomor yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan layanan ini? Silahkan Anda catat ya, siapkan ponselnya atau alat tulisnya. Ada di 0811 3535 025. Hari ini juga berlaku promo spesial buat Anda 5 orang yang deal sampai dengan MOU dengan Zamzam Renovasi untuk mendapatkan voucher spesial Milad Zamzam Renovasi. Diskonnya gede banget ya. Anda boleh menghubungi nomor yang tadi sudah saya sebut. Tinggal ketik saja voucher Milad Zamzam 2025 ya. Oke, dan kita lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Pak Arif Fakhrudin dan juga Mas Umam. Kita bicara tentang satu topik yang menarik mitra muslim, bisnis yang rasanya siapapun pengen punya bisnis ini ya. Tema kita adalah mengoptimalkan desain kos-kosan sebagai kunci panen cuan berkelanjutan. Dan saya tadi sempat bertanya kepada Mas Umam untuk melanjutkan ceritanya. Jadi ada salah satu klien atau customer nih kalau Zamzam menyebut yang mengambil jasa dari Zamzam. Kalau kami biasanya klien. Klien ya, oke. Nah ada klien tadi adalah seorang dokter dan punya mengembangkan bisnis kos-kosan di daerah ITS, betul ya? Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya beliau ingin bangun kos 20 kamar. 20 kamar? Jadi seperti itu. Oke. 20 kamar, 3 lantai, dan ada area rooftop seperti itu, Mas Kohar. Nah, yang ditekankan itu sebisa mungkin rumah ini, kos ini enak dan nyaman seperti itu. Entah itu dari sirkulasi udara, cahaya, dan lainnya seperti itu, Mas Kohar. Oke. Wah, keren ya. Nah, kos-kosan 3 lantai, 20 kamar, kemudian atasnya ada rooftopnya. Pasti di konsep ala-ala cafe gitu ya. Pasti seru, pasti nyaman ya. Oke. Ya, dan ini kan 3 lantai, ukuran lahannya itu 9 kali 17,5. Nah, otomatis setiap kamarnya itu beliau minta ada kamar mandi dalam. Nah, ukuran kamarnya ini 3 kali 4. Nah, kita bagi tiga jalur nih. Lebarnya 9 kan bisa 3, 3, 3. Nah, jadi kamarnya itu dipisah kiri kanan, dan yang tengah itu kita buatkan koridor besar 3 meter. Nah, seperti itu. Harapannya ketika anak kos yang keluar dari kamar itu terasa lebih luas dan refreshing, dan koridor itu kita konsep sebisa mungkin cahayanya itu masuk dan udaranya mengalir, otomatis yang sisi depan fasad. Nah, ini eman-eman misalkan kita tutup dengan dinding full, jadi kita ganti dengan roster seperti itu. Oh begitu, roster ini nyaman ya, sirkulasi udara jadi lancar, biasanya juga estetik juga begitu ya. Nah, salah satunya kita mainkan pencahayaan, Mas Kohar. Jadi misalkan cahaya matahari pagi, siang, itu melewati sela-sela roster, jadi terciptanya gerak cahaya matahari. Jadi rumah tersebut terasa lebih hidup seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi ada proses diskusi bayangan dari owner atau pemilik ini seperti apa, kemudian dilengkapi juga diskusi dengan arsitek dari Zamzam, pasti ketemu pola yang sangat optimal begitu ya. Tadi Mas Umam sempat cerita koridornya ada 2 ya?
Iya. Kanan kiri? Oh enggak, koridornya itu di tengah, Di 3 tengah, meter. oke, Tapi 3 meter. Nah, tapi di setiap kamar itu kanan kiri kan 3 meter, 1 meter untuk kamar sisi kanan, 1 meter untuk kamar sisi kiri. Nah, tengahnya ini kita buatkan lubang void sirkulasi udara. Dan di lantai 3 beliau ada request, Mas, misalkan atapnya transparan seperti apa? Jadi full transparan. Nah, dari kami arsitek memberikan solusi, Pak, misalkan full transparan ini pasti panas. Kita buat opsi untuk permainan material. Jadi kita pakai atap UPVC rooftop. Jadi meskipun cahaya masuk, insya Allah masih dingin seperti itu. Nah, karena ada void di tengah, jadi cahaya dari lantai 3 turun sampai tembus lantai ya 1. sampai lantai 1. Ya, jadi pencahayaannya ada secara alami, tapi juga nggak terlalu over panas begitu ya. Oke, menarik loh ya. Jadi owner boleh punya keinginan begini, tapi secara keilmuan yang lebih paham tentu arsitek dan juga tim-tim Zamzam Renovasi yang punya peran di sini. Pak Arief, ada tambahan terkait mungkin hal yang menarik catatan dari owner kos-kosan 3 lantai 20 kamar ini? Oke. Baik, jadi artinya tadi dari desain dan fasad ya, mukanya itu sangat penting, itu melambangkan citra diri. Oh iya betul. Kemudian kalau sudah masuk, itu kan kenyamanan. Satu hal yang penting itu adalah pencahayaan dan sirkulasi udara. Terus itu ada 20 kamar, 3 lantai. Terus gimana ngaturnya? Kan gitu kan pertanyaannya. Tadi Mas Umam menjelaskan tersebut, bahwa yang namanya sirkulasi udara itu kan mau angin ini nggak mau panas kan gitu kan. Nah itu, maka salah satunya itu dengan roster yang di depan tadi, sehingga angin bisa berhembus dari depan, kemudian ada jarum keluar, kemudian ketika di dalam itu dipastikan sirkulasi perputaran itu ada. Karena prinsip dari udara itu dari tempat dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka kita memfasilitasi, maka lantai 1 sampai lantai 3 itu ada namanya void, sehingga ada terjadi pertukaran di situ. Jadi ISIS begitu. Ya, tuh yang punya catatan, punya kemampuan begini ya mereka yang arsitek Mitra Muslim. Kalau kita sih aduh kayaknya belum ya. Jadi ini pentingnya mengkonsultasikan bangun rumah Anda dengan yang ahli, dan kita rekomendasikan bersama Zamzam Renovasi. Dan hari ini siaran kita juga live di channel YouTube Suara Muslim TV. Kalau Anda pingin melihat visual dari apa yang sudah dirancang dan dibangun oleh Zamzam Renovasi. Nah, di latar Pak Arief dan juga Mas Umam ini ada tampilan beberapa bangunan rumah yang sudah didesain oleh Zamzam Renovasi. Asik, ada yang simple, ada yang elegan, ada yang keren, seru ya. Dan hari ini kabarnya Pak Arief juga mau bagi-bagi hadiah ya? Betul nih? Buat 3 orang pertanyaan yang paling keren atau komentar yang keren, nanti akan ada hadiah dari Zamzam Renovasi. Ini tadi Mas Umam juga bawa beberapa merchandise. Wah, kayaknya seru ya Mitra Muslim. Ada yang punya impian bangun rumah atau bikin bisnis kos-kosan, kemudian pengen konsultasi. Jadi hari ini bertabur hadiah karena Zamzam juga bakal berulang tahun atau merayakan miladnya. Milad yang keberapa sih Pak Arief? Milad yang ke-15. Ke-15. Seusia Suara Muslim ya. Ternyata kita lahir hampir barengan begitu ya. Sama-sama di tahun yang ke-15. Oke, ada tambahan lagi terkait dengan request atau custom ataupun juga bagaimana mendesain rumah yang bagus. Bagaimana sih tips membangun kos-kosan yang tadi kita sebut harapannya adalah panen cuan berkelanjutan begitu. Bagaimana Pak Arief? Tadi Mas Umam saya elaborasi lagi terkait dengan bagaimana sirkulasi udara. Terus bagaimana dengan cahaya? Cahaya itu Ustadz Kohar itu kan dari langit-langit dari atap itu kan rencana semula skylight yang full hampir transparan. Mungkin dapat cahayanya, sayangnya juga bisa dapat panasnya. Nah itu dia ya. Begitu. Nah maka oleh karena itu perlu kita siasati itu dengan ada salah satu material namanya UPVC. UPVC itu cahaya bisa masuk, tetapi di saat yang sama di material tersebut itu ada 2 lapisan. Kayak ada rongga gitu ya. Ada rongganya begitu, sehingga itu bisa sebagai isolasi panas kan begitu kan, sehingga
panasnya bisa minim ditekan kan begitu. Ya, mengurangi dan memantulkan ya. Betul. Terus kemudian kita juga tadi pakai kita di dinding bagian depan itu pakai roster sehingga cahaya bisa masuk, angin bisa masuk begitu kan, di saat yang sama juga menambah estetika sehingga sekali lagi sirkulasi kemudian juga pencahayaan juga bisa masuk walaupun nih di kamar itu tetap ada AC, kemudian juga masih ada lampu. Disinilah pentingnya bahwa agar kita itu tetap nampak terang dan tidak selalu membutuhkan AC kalau di siang hari. Karena apa? Yaitu tadi pencahayaan dan sirkulasi udara sudah bagus. Gitu. Oke, ini menarik ya. Ini menjadi wawasan buat kita. Rasanya perlu kita lengkapi lagi diskusi tentang faktor-faktor apa saja sih Pak Arif yang perlu kita pertimbangkan dalam merancang kos-kosan yang nyaman untuk penghuni yang selalu terisi dan lagi-lagi selalu bisa cuan terus begitu. Satu poin yang saya dapat dari Pak Arif di pembahasan awal tadi itu harus sesuai target market ya. Tempatnya di mana, kemudian target pasarnya siapa, terus kemudian bagaimana menyiapkannya itu, dan ini kan juga mempengaruhi tentang harga sewanya, termasuk desain dan lain sebagainya. Gimana tuh Pak Arif? Baik. Jadi artinya begini, kita kan juga perlu ada hitung-hitungan bisnisnya begitu. Jadi kita berbisnis di satu sisi, di saat yang sama semoga dengan bisnis kita itu kita bisa infak, bisa zakat yang luar biasa kan begitu. Tapi ketika kita masih bisnis, kita harus efektif, kita harus efisien. Itu yang perlu ditekankan. Betul. Sehingga kalau kita efektif, efisien, cuannya banyak, kita bisa sedekah, kita bisa memberikan nafkah pada keluarga secara optimal. Lah. Hal yang paling penting itu adalah bagaimana ketika kita menangkap market. Jadi jangan sampai kita itu menangkap tuna, tapi umpannya tuna kan begitu. Tuh. Walaupun yang namanya tuna itu punya dia itu cocok dengan makanan tertentu, tapi kita juga harus hitung-hitung juga begitu. Maka salah satunya bisnis kos-kosan yang sangat perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan maintenance. Oleh karena itu, kalau kita itu ngejar murah, yang penting murah, kan gitu kan ya. Ketok apik, yang penting murah. Tapi kalau kita itu maintenance-nya itu, waduh, bikin ribet, bikin stres, terus ngapain lagi? Wong namanya bisnis kos-kosan itu pengen tenang. Terus kemudian dengan kita diributkan dengan maintenance. Oleh karena itu penting untuk menggunakan material, penting menggunakan untuk meng-hire tenaga yang betul-betul concern di situ, memiliki kehandalan di situ. Kemudian yang berikutnya, ya tadi sudah sempat disinggung bagaimana kita itu nggak selalu pakai helikopter lah di ruangan tengah, misalkan di luar kamar ya, terus helikopter masuk kipas begitu. Terus kemudian kita pakai pencahayaan selalu begitu. Coba bayangkan kalau untuk membuat nyaman harus menyalakan lampu, kemudian juga menyalakan helikopter, itu berarti kita itu boncos di listrik kan begitu. Jadi harus memperhatikan yang hemat energi gitu ya. Oleh karena itu secara kesehatan sirkulasi udara, secara kesehatan pencahayaan itu penting, tapi secara kantong dan cuan itu juga sangat penting. Iya. Maka itu dengan desain begitu. Nah, ini Zamzam punya banyak pengalaman terkait dengan hal itu, Mitra Muslim, bahkan perhitungannya pun juga ada begitu ya. Aduh, yuk buat Anda yang pengen investasi yang paling menguntungkan, kayaknya kos-kosan ini sangat menjanjikan ya, dan Anda jangan ragu, jangan khawatir, harus bersama dengan kontraktor yang amanah. Saya rekomendasikan Anda bersama Zamzam Renovasi. Nanti kita akan bahas seberapa penting sih aspek estetik dalam desain kos-kosan untuk menarik penyewa, dan paling pas ini ngobrol dengan arsitek muda kita, Mas Umam. Siap ya untuk membagi cerita terkait dengan hal ini, Mitra Muslim. Dan sekali lagi, Anda yang punya pertanyaan, punya komentar yang keren, akan ada apresiasi 3 hadiah ya. Ada 3 door prize yang akan diberikan kepada Anda. Termasuk buat Anda yang komen di channel YouTube Suara Muslim TV. Kami segera kembali.
Bincang spesial kita pagi hari ini bersama Zamzam Renovasi Mitra Muslim, dan hadir di studio bersama kami ada Bapak Arif Fakhruddin ST, beliau adalah founder dan juga CEO Zamzam Renovasi, didampingi juga Mas Khairul Umam ST, beliau adalah arsitek Zamzam Renovasi. Dan kabar baik, selain komentar dan juga pertanyaan yang terpilih 3 orang, nanti kita berikan door prize begitu ya. Ada kabar gembira bagi Anda yang sudah merencanakan untuk bangun rumah, renovasi, ataupun juga pengen bangun kos-kosan. Sebagaimana tema kita hari ini ya. Ada diskon Milad Zamzam Renovasi, ada voucher diskon yang bisa digunakan ketika MOU Mitra Muslim. Karena ini diskonnya ekstra banget dan juga spesial banget di momentum Milad. Jadi hanya berlaku buat 5 orang saja. Dan ini pun juga ada batas waktunya Mitra Muslim. Hanya buat 5 orang dan sampai pada akhir Juli saja. Jadi akhir Juli saja. Sedikit lagi waktunya habis ya. Karena memang diskonnya itu gede banget Mitra Muslim. Jadi segera saja klaim vouchernya hari ini dengan menghubungi admin Zamzam ya. Anda boleh ketik voucher Milad 2025 dan kirimkan ke nomor Zamzam Renovasi di 08113535 Sekali lagi 08113535 Dan kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan 2 narasumber kita dari Zamzam Renovasi, Pak Arif dan juga Mas Umam. Ini kayaknya Mas Umam deh yang menjawab sebagai seorang arsitek dan muda begitu ya di Zamzam Renovasi. Seberapa penting sih aspek estetik? Karena mungkin memang tadi sudah memang situasi berbeda ya. Zaman saya sama Pak Arif kos dulu di waktu kuliah, aduh pokoknya tidur ya, kamar sekotak gitu. Udah cukup begitu. Tapi sekarang itu saya juga kadang melongo, ini kos-kosan keren banget ya. Yeah. Seberapa penting sih aspek estetik ini, Mas Umam? Yeah. Untuk aspek estetik memang penting sekali di zaman yang era serba sosial media seperti itu. Selain melahirkan kenyamanan, penghuni kos juga seringnya kan gen-gen milenial atau Gen Z gitu sering bikin story. Nah, ini tentunya didukung di dalam kos yang estetik seperti itu. Iya. Seringnya kan bikin story lagi makan atau lagi tidur atau kegiatan yang lainnya seperti itu. Kalau balik pada konsep kos-kosan yang Pak Dokter tadi yang sudah dirancang oleh Zamzam Renovasi, ada fasad yang keren, ada koridor, kemudian ada rooftopnya lagi gitu ya. Nah itu pasti keren. Dan kalau udah betah, ini anak-anak muda biasanya kadang khilaf ya, suka nongkrong di kafe sehingga duitnya banyak yang habis. Kalau betah di kamar kos pasti hal-hal itu akan sedikit berkurang ya, meskipun ini tidak sepenuhnya salah. Apalagi nih Mas Umam? Iya benar. Untuk tema kos dokter ini mengusung tema industrial. Industrial ya? Seperti itu. Nah kebanyakan memang kaum milenial dan desain kafe itu kan semi industrial seperti itu. Kayak misalkan lantainya motif semen dan lainnya seperti itu. Ya. Dan ada di kos itu memang ada spot-spot untuk kayak nongkrong, seperti itu, mengobrol sambil di area roster itu kan juga cahayanya juga mendukung, misalkan penghuni kos membuat konten atau seperti apa. Jadi selain fungsinya untuk kamar kos juga bisa bikin ini konten seperti itu. Oke, nah ini saya jadi pengen bertanya buat Pak Arif nih. Apa sih tantangan terbesar kalau merancang kos-kosan dengan desain yang menarik, tapi tentu harapannya adalah tetap ramah di kantong begitu kan ya? Gimana tuh Pak Arif? Betul. Baik, Zamzam Renovasi salah satu value yang ditawarkan itu adalah bagaimana kita itu mendesain rumah itu, yang mendesain rumah, kos-kosan atau tempat usaha yang lain itu yang tetap compact. Tapi desain yang sama itu bagaimana premium begitu. Betul. Jadi compact itu artinya ringkes begitu, cekak aus begitu. Jadi artinya bagaimana banyak fungsi, estetika, ergonomis itu tetap blended gitu. Jadi tetap ngeblend begitu kan. Jadi artinya bukan memilih begitu. Kalau mau
wong mau murah kok selamat gitu, nggak seperti itu ya. Jadi artinya adalah bagaimana tetap estetis di saat yang sama itu juga tetap ergonomis, fungsional dapat. Nah oleh karena itu dulu kalau kita itu kuliah itu kan kita kos itu betul-betul tempat tidur, karena hidup kita itu banyak di lab kan gitu kan. Tempat kita itu banyak di kantor-kantor organisasi mahasiswa kan gitu kan. Jadi artinya bahwa yang namanya kos itu ya tempat tidur, begitu. Oleh karena itu kenapa kok cukup dengan helikopter di kamar itu, tengok kanan kiri tian, itu sudah cukup gitu. Karena memang ya tempat tidur begitu. Tapi kalau sekarang itu betul-betul ya mereka tempat tidur, kemudian tempat mereka belajar, kemudian tempat mereka ya mungkin beraktivitas begitu. Karena rata-rata sekarang itu satu kamar satu orang. Ya, begitu. ya. Jadi artinya memang mereka itu betul-betul nyaman karena di rumahnya itu sudah nyaman. Kalau kita dulu di rumahnya itu ya memang begitu, maka kalau di kosan ya nggak jauh berbeda kan begitu kan. Kalau sekarang rumahnya itu nyaman kan begitu. Jadi saya dulu mohon maaf ya, saya cerita aja di jurusan saya itu dulu itu satu angkatan itu 100 orang, sekarang itu bisa 200 orang, begitu. Dan saya kira strata ekonomi juga berbeda. Dulu itu jalan kaki, dulu itu masuk itu biasa jalan kaki, naik sepeda itu nggak banyak, apalagi motor. Sekarang mobil-mobil sudah berjajar. Ini gambaran ini di negeri ya, nggak tahu lagi kalau di swasta mungkin tambah ini lagi. Oleh karena itu kita harus siap-siap menangkap segmen pasar itu. Jadi ini memang peluang bisnis yang luar biasa ya Mitra Muslim, kebutuhannya selalu ada begitu, apalagi di wilayah-wilayah kampus atau wilayah yang memang di sana ada crowd, rasanya luar biasa. Kalau tentang furniture Pak Arif, kayaknya juga penting ya dihadirkan di kos-kosan. Benar nggak sih kalau saat sekarang tuh? Betul. Gimana gambarannya? Betul sekali. Jadi kalau dulu itu ya, kos-kosan itu ya furniture itu ya mungkin beli kos-kosan lemari itu yang harganya mungkin 25.000 kan begitu kan ya. Itu template bentuknya kayak gitu ya, sekarang sudah nggak bisa kayak gitu. Ya, maka betul-betul ya harus mendatangkan furniture yang cukup karena ini terkait dengan harga. Betul, harga dan pasti juga terkait dengan bagaimana ini menjadi magnet bagi penyewa betul. Orang sebelum menyewa kamar kos biasanya pasti riset dulu ya, lihat dulu, survei dulu bagaimana kondisinya. Kalau menarik pasti itu membuat mereka deal, saya mau nih untuk menyewa kos di sini begitu ya. Oke. Dan Mitra Muslim, yuk silakan bagi Anda yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi juga boleh melalui WA maupun juga kolom komentar channel YouTube juga tentu dengan senang hati silakan. Ada Ibu Ninis, beliau menyampaikan, Pak Arif saya ada rencana renov halaman rumah yang sebelumnya itu separuh pagar kupu tarung, separuh pagar kupu tarung. Saya agak kurang paham nih Pak Arif, sepertinya paham. Dan separuhnya pagar tembok yang bagian atas dan bawahnya ada pit bunga, betul ya Pak? Pit bunga pot ya? Bunga pot bunga barangkali. Nah, maunya saya yang pagar tembok juga dibuat pagar besi. Nah, pakai model pagar yang bagaimana yang efektif untuk halaman kami. Lebar halamannya 570 meter, lebar pagar kupu tarung 140 meter. Rencana yang pagar baru itu sisanya kurang lebih 4 meter. Mohon solusinya. Zam-Zam Renovasi selamat milad, semoga semakin baik dan memuaskan dalam membantu klien dan rame job dan barokah. Amin. Oke. Ini maaf ada tambahan 2 pagar karena 2 jenis usaha dalam satu halaman. Oh begitu. Ini kayaknya Pak Ari perlu datang ke sana ya. Tapi dari sepintas gambaran ini bagaimana respon Pak Ari? Nyun sewu, yang dimaksud 570 meter itu apa sentimeter ya? Lebar halaman, ini bilangnya meter sih Pak. Iya, kalau meter itu setengah kilo itu. Sentimeter ya? Iya, sentimeter mungkin ya. Jadi asumsi seperti itu bahwa lebarnya 5,7 meter gitu ya. Terus kemudian tadi itu ada pagar kupu tarung, satunya itu tembok dibelah jadi 2, yang satu itu untuk usaha, kemudian yang satu itu untuk rumah pribadi begitu. Baik, ngeten. Jadi artinya memang di tim kami itu juga pernah ngerjakan ketika
6 meter kemudian disekat menjadi 2. Ya faktanya itu ya bisa juga begitu. Faktanya juga bisa. Jadi 3. Jadi artinya begini, kalau yang existing ini separuh pagar tembok, yang separuh kubu tarung, kalau pengen dua-duanya, ya artinya begini, kalau memang 2 sekat itu terhubung di dalam, kemudian juga pengen 2 akses yang berbeda, tentu juga dibuatkan 2 pagar yang berbeda. Tapi kalau memang satu paket, kemudian juga ada halaman yang mungkin masih memadai atau mencukupi untuk aktivitas 2 usaha dan 1 pribadi, ya ini tergantung kepada kebutuhannya. Kalau kebutuhannya itu adalah untuk misalkan ya ini memang harus terpisah, artinya orang-orang yang bekerja itu nggak bisa mengakses rumah, maka itu harus ada 2 pagar yang berbeda. Tapi selanjutnya nanti bisa kita konsultasikan lebih lanjut untuk agar lebih betul sekali. Ya, presisi. Beliau betul ya sentimeter. Saya juga tadi kaget ya kok luas banget. Saya pikir ini ada pendengar yang tajir melintir begitu. Oke, kemudian ya persis yang dibilang Pak Arief, kayaknya memang harus tahu begitu. Dan ini beliau sempat kirim fotonya juga, Pak. Siap, terima kasih. Oke, kita bagi waktu untuk sejumlah pesan dari mitra kerja kami, dan silakan bagi Anda yang pengen dapat layanan dari Zamzam Renovasi, catat baik-baik ya, nomornya Mitra Muslim ada di 08113535 025. Ada diskon ekstra yang memang spesial di momentum Milad, termasuk juga komen Anda di interaktif ini. Yang terbaik, yang terpilih akan mendapatkan merchandise dari Zamzam Renovasi. Suara Muslim. Ini adalah sesi yang terakhir untuk bincang spesial bersama Zamzam Renovasi. Ini adalah kontraktor muslim yang insya Allah amanah untuk mewujudkan bangun rumah impian Anda, mitra muslim. Ada diskon spesial ya di momentum Milad.
Ditunggu vouchernya Anda ambil sampai dengan akhir Juli ini. Dan juga ada apresiasi berupa goodie bag bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan dan juga komentar yang terpilih. 0811 3535025 untuk kontaknya Zamzam. Kalau Anda terlewat, boleh hubungi WA-nya Suara Muslim. Ada satu komentar yang disampaikan oleh siapa ini? Saya coba temui dulu ya. Ada Ibu Nurul Khatimah ya, Pak Arif dan juga Mas Umam. Kebetulan saya memiliki rumah peninggalan dari orang tua. Kondisinya rumahnya sudah semakin tua begitu ya. Ada rencana nantinya mau direnovasi dengan susunan. Lantai 2-nya itu buat kos-kosan, lantai 3-nya buat rooftop. Rooftop itu udah termasuk juga lantai Pak ya? Iya. Oke. Dan mungkin bawahnya adalah tempat tinggal begitu barangkali ya, karena tadi tidak menyebut lantai 1. Untuk ukuran yang tidak terlalu besar atau ada standar minimalkah luasnya harus berapa untuk kos-kosan Pak Arif? Iya. Baik, tadi beliau belum menyebutkan luasan atau belum menyebut dimensi atau lebarnya berapa. Jadi ngeten, ini kembali lagi kepada segmen ya. Jadi artinya kos-kosan itu ada yang 3x4 atau 3x3. Oh, 3x4 juga ada Pak Arif? Iya, itu tapi belum termasuk selasarnya atau Ini beliau menyebut 3x6 kali 17,5 meter. Oh, 3 ya, 3 meter berarti. 3,6 kali 17,5 meter. Oh, memanjang. Baik. Jadi memang ada segmen tertentu kos-kosan itu yang jadi agak memanjang begitu, 2,5 untuk segmen tertentu, Jadi kan kita itu ada segmen rumah tangga itu juga ada rumah tangga profesional, ada rumah tangga istilahnya kalau di Surabaya yang ada misalkan untuk saudara-saudara kita yang berjualan di pasar, yang perantau itu kan juga ada membawa keluarga. Tentu nanti boleh dikonsultasikan, jadi bebas biaya konsultasinya begitu. Jadi artinya kita lihat dulu segmennya itu siapa begitu. Oke. Ini ada koreksi rupanya 4x6 begitu ya. Oke ya, nanti kita berikan kontaknya Zamzam untuk bisa terhubung bersama tim ya. Oke. Ada juga yang menyampaikan pertanyaan, tidak ada nama ini sepertinya pendengar baru. Perkiraan budget untuk pembuatan balkon luasnya 7x4 meter berapa ya Pak Arif? Apakah Zamzam juga melayani di Adu Luar Surabaya, di Adu Luar, di luar kota Surabaya lah begitu ya. Dari Bunda Fathi di Surabaya juga mengucapkan selamat milad buat Zamzam, semoga tambah berkah. Pak Arif? Amin. Baik, jadi mengenai tadi dibuat beranda ya atau balkon ya, buat balkon. Baik, itu macam-macam. Jadi apakah balkonnya itu cantilever atau balkonnya itu nanti berdiri di atas bangunan yang lama, itu tentu nanti akan berbeda-beda treatmentnya. Nanti kita pernah mengerjakan yang dengan cantilever balkon itu, kemudian juga balkon artinya berdiri di dinding itu juga berbeda. Di dinding yang sudah ada penguatan itu juga berbeda dengan yang betul-betul dinding itu belum ada penguatan untuk misalkan untuk desain lantai 2. Jadi itu nanti bisa didiskusikan, oleh karena itu hampir tidak mungkin kalau sudah kontraktor kemudian main tebak-tebakan, semini kan begitu kan. Terus kemudian nanti setelah dikerjakan duitnya kurang, kemudian Bu dulu tuh asumsinya gini lah. Lebih baik diperjelas di depan, desainnya kayak apa, peruntukannya kayak apa, hitung-hitungnya berapa. Begitu kalau di Zamzam Renovasi. Oke. Kemudian juga ada Ibu Ayuana juga, beliau menyampaikan, saya ada budget 50 juta tapi pengen renovasi biar tampilan sedikit berubah di rumah saya, gimana Pak Arif ya? Kayaknya apa nih Pak? Fasad atau taman nih dengan budget sekian? Baik, jadi ada prinsip hukum Pareto begitu ya. Jadi artinya perubahan di 20% ngefek pada 80%. Salah satu perubahan yang sangat signifikan itu adalah perubahan di wajah. Jadi kalau Ustadz Kohar menyampaikan di fasad atau di taman itu tepat. Kita bebas biaya untuk konsultasi. Monggo. Jadi panjenengan nanti mau
konsultasi ke kita, monggo. Jadi bebas biaya. Baik ya, sayang sekali kita sudah di penghujung acara, tinggal beberapa detik lagi nih Pak Arif. Terima kasih ya sudah hadir di studio, dan juga Mas Umam. Pak Arif, mungkin 1 menit apa yang mau disampaikan? Baik, mitra muslim, jadi kos-kosan itu adalah sebuah bisnis, maka butuh perencanaan. Kita salah merencanakan itu sangat menentukan. Jadi jangan sampai kita itu menentukan segmen yang salah, kemudian juga desain yang salah, sehingga alih-alih mendapatkan konsumen dengan nilai tinggi, alih-alih kos-kosan itu menjadi tempat yang tenang, malah kita selalu kerepotan harus maintenance, banyak komplain dan sebagainya karena desain dan juga pembangunan yang kurang tepat. Oleh karena itu, monggo silahkan konsultasikan bebas biaya ke Zamzam Renovasi. Jika diperlukan, kami juga siap untuk survei dan sifatnya bebas biaya. Jangan khawatir, kami desain bebas biaya juga untuk luar pemasaran biasa kepada kami. Oke, itu dia mitra muslim. Silakan Anda merapat ke Zamzam Renovasi. Terima kasih Pak Arif dan juga Mas Umam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan buat 3 pemenang ya, ini banyak sebenarnya komentarnya, tapi yang beruntung adalah yang terbaca awal oleh penyiar begitu. Ada Bunda Fathi di Surabaya, ada Ibu Nurul Khotimah ya, dan juga Bu Ninis. 3 nama ini nanti juga akan dihubungi oleh produser untuk segera mengambil hadiahnya. Terima kasih telah mendengarkan bincang spesial pagi hari ini. Terakhir saya sampaikan untuk nomor kontak dari Zamzam Renovasi 08113535025. Saya Abdul Kohar bersama produser Elsa Kharnisa dan juga kameramen Juda Setiawan pamit. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.